Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Semoga tetap sehat selalu dan juga tetap semangat ya. Hari ini kembali lagi bersama saya, Asalia Aisyah. Kita akan belajar bareng-bareng tentang desain busana pesta wanita. Kita nanti akan mengetahui bagaimana sih perkembangan busana pesta dari tahun ke tahun, lalu juga apa saja penggolongan busana pesta, lalu syarat-syarat busana pesta, dan juga pastinya untuk membuat kolase atau moodboard busana pesta, bagaimana cara-caranya tetap akan kita bahas di sini. Jadi tetap tonton sampai habis videonya, lalu juga dipahami dengan baik-baik ya setiap materinya. Jika sudah siap untuk belajar, langsung saja ya kita masuk ke materi. Oke, kita akan masuk ke desain busana pesta wanita. Busana pesta. Busana pesta adalah busana yang digunakan pada kesempatan pesta di mana busana tersebut dibagi menurut waktunya, yaitu pagi, siang, dan malam. Nah, perkembangan busana pesta sudah sangat panjang sekali dan sudah sangat banyak melalui perubahan-perubahan model dan juga tren. Tapi pada awal tahun 2000-an biasanya busana pesta itu memakai bahan-bahan yang melangsai dan jatuh di tubuh. Lalu juga biasanya memakai draperi, lalu memakai bahan-bahan mengkilat, tapi jika tidak bahan mengkilat biasanya memakai bahan-bahan floral. Lalu juga banyak memakai bahan dan juga siluet yang natural. Tapi pada tahun 2019 sampai 2020, perkembangan busana pesta sudah banyak berubah dan sekarang sudah banyak terinspirasi dan memakai bahan-bahan yang lebih kokoh dan lebih tebal. Lalu juga memakai siluet-siluet yang lebih maskulin seperti memakai blazer, lalu memakai celana atau bukan memakai celana tapi seperti jumpsuit, lalu juga memakai busa di bahu atau shoulder pads untuk memberikan kesan maskulin. Lalu biasanya tuh bahan-bahannya tidak mengkilat dan juga warnanya tuh monokrom. Nah, di sini bisa dilihat perkembangan busana pesta dari tahun 2000 sampai 2020. Terlihat yang pada tahun 2000 bahan-bahannya mengkilat, lalu juga melangsai, lalu juga memakai siluet yang natural, dan juga ada yang memakai bahan dengan motif bunga-bunga atau floral. Nah, pada tahun 2020 di sini terlihat siluetnya lebih maskulin, seperti ada pemakaian blazer di sini, lalu juga pemakaian celana atau jumpsuit, lalu juga warna-warnanya biasanya monokrom. Kalau tadi itu merupakan perkembangan busana pesta secara internasional, sekarang secara tradisional biasanya di Indonesia busana pesta itu yang dipakai adalah kebaya. Nah, pada tahun 2000-an kebaya formal itu selalu dipakai dalam acara pesta, baik pagi, siang, sore maupun malam. Tapi pada tahun 2010-an kebaya mulai dimodifikasi sesuai tren yang ada. Hal ini juga terpengaruh dari desainer Anna Avanti yang membuat busana pesta dengan memodifikasi kebaya. Hal ini berlangsung terus-menerus hingga saat ini. Nah, di sini bisa kita lihat perkembangan busana pesta tradisional. Ini kebaya tradisional yang mungkin ibu kita pakai ketika pesta pada dahulu. Lalu juga ini ada kebaya modifikasi yang mungkin sekarang kita pakai jika ke pesta. Bisa dilihat ya perbedaannya. Selanjutnya ada penggolongan busana pesta. Nah, busana pesta itu digolongkan menjadi 5 kelompok. Pertama ada busana pesta pagi siang. Busana pesta pagi siang merupakan busana yang dikenakan pada kesempatan pesta antara pukul 9 sampai jam 3 sore. Nah, busana pesta ini terbuat dari bahan yang biasanya bersifat halus, lembut, menyerap keringat, dan juga tidak berkilau. Lalu juga pemilihan warnanya biasanya warna-warnanya yang lebih lembut dan tidak terlalu gelap. Lalu yang kedua ada busana pesta sore. Nah, busana pesta sore ini merupakan busana yang dikenakan pada kesempatan sore, menjelang malam. Nah, pemilihan bahannya biasanya itu sudah mulai bertekstur, lalu juga warna bahannya biasanya sudah cerah dan atau mungkin warnanya agak tapi tetap tidak mencolok. Selanjutnya,
Ada busana pesta malam. Nah, busana pesta malam adalah busana yang dikenakan pada kesempatan pesta malam hari. Biasanya pemilihan bahannya bertekstur halus dan lembut. Lalu bahannya itu biasanya melangsai atau mengkilat. Lalu mode busananya biasanya kelihatan mewah dan berkesan glamor. Warna-warna yang digunakan lebih mencolok dan juga biasanya baik modelnya atau hiasannya itu lebih mewah. Yang keempat yaitu busana pesta malam resmi. Busana pesta malam resmi merupakan busana yang dikenakan pada saat resmi, misalnya pada pesta negara atau pesta perusahaan dan lain-lain. Biasanya modelnya itu sederhana dan stylenya merupakan klasik elegan. Biasanya itu lengannya tertutup sehingga kelihatan rapi dan juga sopan, tapi tetap terlihat mewah. Lalu yang terakhir ada busana pesta malam gala. Busana pesta malam gala merupakan busana pesta yang dipakai pada malam hari untuk kesempatan pesta gala atau pesta penghargaan. Nah, biasanya ciri-cirinya itu modelnya terbuka, lalu glamor, mewah, dan warnanya itu biasanya sangat terlihat glamor ya. Misalnya modelnya itu memakai model backless atau punggung terbuka, atau mungkin model basti look atau dada terbuka, dan lain-lain. Selanjutnya ini ada contoh busana pesta pada pagi, siang, sore, malam resmi, dan juga malam gala. Bisa dilihat ya perbedaannya. Seperti yang pagi siang ini warnanya lebih lembut, lalu bahannya juga lebih adem. Modelnya sederhana dan tidak terlalu mencolok, cocok untuk dipakai pagi dan juga siang. Lalu untuk yang sore, bahannya sudah bertekstur, warnanya lebih gelap dan cocok untuk dipakai pada sore hari. Lalu yang malam di sini terlihat ya bahannya melangsai, lebih mengkilat, lebih glamor dan mewah dan cocok untuk dipakai malam hari. Lalu yang selanjutnya ada malam resmi. Di sini sangat klasik elegan dengan lengan tertutup. Masih sopan walaupun masih terlihat bagian bahunya, tapi tetap terlihat klasik elegan dan cocok untuk dipakai di acara pesta resmi. Lalu yang selanjutnya ini ada malam gala. Nah, yang malam gala ini sangat glamor dan mewah ya. Terlihat dari modifikasi lengannya, lalu juga basti look atau bagian dadanya terlihat. Sangat cocok untuk dipakai di acara-acara penghargaan. Selanjutnya ada syarat busana pesta. Dalam mendesain busana pesta, ada syarat-syarat tertentu. Yang pertama, pemilihan desain harus sesuai. Sesuai tema, sesuai tempat, sesuai acara, dan juga sesuai waktu. Tema misalnya, tema pestanya itu tema garden atau mungkin tema Halloween. Lalu tempat itu mungkin dia tempat pestanya di ballroom atau tempat pestanya di pantai dan lain-lain. Lalu acara, acara juga harus kita perhatikan ini acara apa? Apakah acara ulang tahun anak-anak, ataukah acara ulang tahun teman, atau acara pernikahan. Lalu terakhir waktu, waktu itu seperti tadi ya, ada pagi, siang, ada sore, ada malam, dan lainnya. Lalu yang kedua yaitu sesuai dengan kepribadian sang pemakai. Pada mendesain busana pesta, kita juga harus melihat kepribadian sang klien atau sang pemakai. Apakah mereka percaya diri jika kita buatkan desain busana pesta dengan bagian punggung yang terbuka? Atau mereka lebih percaya diri memakai desain busana pesta yang lebih tertutup dan lain-lain. Jadi harus disesuaikan pada kepribadian sang pemakai. Lalu yang ketiga, yaitu tampak sesuai dengan warna kulit dan juga bentuk tubuh sang pemakai. Ini sangat harus diperhatikan karena jangan sampai kita salah memilih warna. Nantinya malah aneh pas dipakai oleh klien kita di acara pestanya. Jadi sangat perlu untuk memperhatikan warna kulit dan juga bentuk tubuh klien kita. Selanjutnya ada pembuatan kolase atau mood board busana pesta. Dalam membuat kolase atau mood board, pertama kita harus menyiapkan atau membuat sumber ide inspirasi. Sumber ide inspirasi ini banyak sekali bisa kalian dapatkan di mana saja. Bisa di lingkungan kalian, bisa dari TV, bisa dari sosial media, bisa dari majalah, dan lain-lain. Nah, kalian jika sudah mendapatkan inspirasinya, misalnya inspirasinya kupu-kupu. Nah, kalian bisa cari di Google atau di Pinterest, cari gambar-gambar kupu-kupu, nanti itu bisa disertakan di dalam kolase atau mood board.
Lalu yang kedua yaitu menyertakan pengaruh suasana. Nah, pengaruh suasana ini bisa tempat pestanya atau mungkin hal-hal yang bisa menceritakan mengapa inspirasi itu diambil. Misalnya tadi inspirasinya kupu-kupu ya. Nah, pengaruh suasananya mungkin taman atau hutan yang ada banyak kupu-kupu. Kalian bisa sertakan gambar-gambarnya, lalu kalian masukkan di kolase atau mood board. Nah, pengaruh suasana ini juga bisa memakai tadi mungkin tempat pestanya ya. Jadi bisa disambungkan dengan inspirasi tersebut. Lalu yang ketiga itu menyertakan inspirasi look. Nah, look ini banyak sekali, kalian bisa pilih kalian mau look apa, mau look bagaimana. Look ini misalnya look feminim atau look yang lebih maskulin, atau mungkin mau look tahun 50-an atau mungkin mau look tahun 70-an. Kalian bisa pilih kalian mau look yang bagaimana, lalu kalian cari gambarnya, lalu kalian sertakan di kolase atau mood board kalian. Lalu yang keempat itu ada menyertakan inspirasi style. Nah, style ini ada 6, kalian bisa pilih kalian mau yang mana. Misalnya style klasik elegan. Kalian cari klasik elegan, itu foto-fotonya bagaimana, lalu kalian cocokkan dengan inspirasi kalian dan lain-lainnya. Lalu kalian sertakan di kolase atau mood board kalian. Nah, yang terakhir yaitu menyertakan inspirasi warna. Nah, warna ini kalian bisa cari, kalian bisa tentukan kalian ingin warna apa pada busana pesta tersebut. Misalnya kalian ingin warna-warna ungu, atau mungkin warna-warna biru, atau mungkin warna yang berkaitan dengan alam, misalnya warna senja. Kalian bisa pilih, kalian cari warnanya, gambar-gambarnya, lalu kalian sertakan di kolase atau mood board kalian. Oke, di sini akan saya contohkan bagaimana cara untuk mencari bahan-bahan membuat kolase atau mood board busana pesta wanita. Kalian bisa cari di Pinterest atau Google, tapi saya biasanya carinya di Pinterest. Nah, kalian lalu ketik inspirasinya, misalnya kalian ingin apa gitu. Misalnya di sini inspirasinya pantai. Tinggal kalian klik pantai. Nah, kalian bisa lihat mungkin ada inspirasi yang kalian inginkan. Kalian cari, misalnya juga inspirasinya di Paris. Kalian bisa cek gambar-gambarnya. Nah, nanti gambar-gambarnya ini bisa kalian download, kalian save, lalu kalian sertakan di kolase atau mood board. Nah, selanjutnya kita cari stylenya, misalnya style klasik elegan. Nah, di sini nanti akan muncul style dengan klasik elegan. Nah, lalu kalian bisa pilih yang menurut kalian cocok untuk inspirasi kalian. Kalian pilih, atau mungkin stylenya kalian ingin style yang lain, misalnya romantic feminim. Nah, kalian cari, lalu nanti akan muncul foto-foto busana atau style dengan feminim romantik. Kalian bisa ambil berapa inspirasinya. Lalu kita cari looknya. Nah, misalnya ini 90s look tahun 90-an. Kalian bisa cari, mungkin kalian nanti tambahkan party di belakangnya ya, karena nanti kalau misalnya hanya 90s look aja biasanya yang keluar itu kurang spesifik. Nah, kalian bisa cari yang lain. Banyak sekali inspirasi yang bisa kalian cari di internet. Di Google bisa, di Tumblr bisa, di Pinterest lebih banyak. Kalian bisa cari apapun itu. Nah, looknya misalnya 80s atau mungkin 70s. Kalian bisa cari. Nah, itu kalian cari spesifikasi lagi, outfits party. Nah, kalian bisa cari inspirasi, cari gambar-gambarnya untuk disertakan nanti di mood board atau kolase.
Selanjutnya kita cari warnanya. Nah, warnanya kalian bisa cari warna yang kalian inginkan, misalnya warna biru atau mungkin warna hitam atau mungkin warna yang lain. Kalian bisa cari warna-warnanya. Kalian bisa cari warnanya. Di sini banyak shade-nya ya yang kalian inginkan. Nggak boleh mau satu warna boleh, mau banyak juga boleh, bebas kalian inginnya warnanya bagaimana. Kalian sertakan di kolase atau mood board. Nah, selanjutnya cari juga pengaruh suasananya. Nah, misalnya pengaruh suasana itu tempat. Kalian bisa cari misalnya tempat pestanya di ballroom seperti ini. Kalian bisa download gambarnya, lalu kalian taruh di mood board atau kolase. Atau mungkin pestanya di taman, garden party. Kalian bisa cari. Nah, kalian bisa cari foto-fotonya atau gambar-gambarnya, lalu nanti disertakan di kolase atau mood board. Tinggal kalian edit dan lain. Nah, mungkin kalian juga ingin inspirasi arsitektur atau suasana arsitektur dan lain-lain. Nah, mungkin pestanya ini digelarkan di sini di arsitektur dengan seperti ini. Kalian bisa tampilkan. Nah, di sini sudah ada mood board yang sudah saya buat contohnya. Nah, ini judulnya Neo 50s. Nah, kalian bisa buat judul sendiri ya. Terserah kalian inginnya judul seperti apa. Nah, di sini inspirasinya itu adalah gedung. Nah, bangunan arsitektur ini yang terkenal di Spanyol. Lalu saya sertakan juga looknya itu look 50-an, tahun 50-an, 50s. Nah, lalu ini stylenya klasik elegan. Ini looknya. Lalu ini warnanya. Nah, saya warnanya pilih warna hitam. Nah, selanjutnya nanti kalian kolase seperti ini ya. Kalian edit menjadi satu buah mood board. Selanjutnya ke desainnya. Desainnya disesuaikan dengan kolase tersebut. Nah, ini desain yang sudah dibuat yang sesuai dengan desain atau tema kolase Neo 50s. Nah, di situ ada pakai topi ya, yang sesuai dengan look 50s. Pakai topi, pakai sarung tangan. Nah, lalu bagian gaunnya sendiri atau dressnya sendiri memakai lengan puff, lalu juga bagian dadinya terbuka. Sangat klasik elegan. Dan juga di sini ada satu spot. Nah, spot bagian lengan di situ, dan bagian badan di situ itu terinspirasi dari pilar-pilar bangunan yang di sini. Nah, tapi dibalik. Jadi kalian bisa mengambil satu inspirasi dari inspirasi kalian yang kalian representasikan di desain kalian. Seperti misalnya tadi ya. Nah, jadi kalian bisa edit juga desainnya seperti ini. Oke anak-anak, bagaimana dengan materinya? Semoga kalian bisa paham dan juga kalian bisa menerapkan bagaimana membuat kolase atau mood board busana pesta. Nah, setelah ini kalian akan ada tugas di Google Classroom. Kalian bisa cek nanti tugasnya apa dan juga cek instruksinya bagaimana. Jika ada pertanyaan untuk tugas, kalian bisa tanyakan di Google Classroom dan juga di WhatsApp.
Jika sudah sampai di sini video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton sampai habis dan juga telah ikut belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.